Baru saja dilanda kasus Verdi Sambo, Polri kini dihadapkan pada kasus narkoba dengan terduga pelanggar Irjen Teddy Minahasa, seorang Kapolda. Bagaimana membongkar kasus narkoba yang diduga terjadi melibatkan petinggi Polri? Kita bahas bersama dengan mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugro Seno, dan juga ada Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Pak Ugro Seno, selamat petang. Selamat petang, Nilo. Ya, dan selamat petang juga Pak Sugeng. Sehat selalu Selamat semua. petang, Saya Mbak ke Pak Nilo. Ugro dulu. Selamat petang, Pak Ugro. Ya, saya ke Pak Ugro dulu. Belum selesai kasus Verdi Sambo, ada lagi kasus Kapolda terjaring di peredaran narkotika. Pak Ugro, tanggapan Anda? Ya, saya rasa Polri menurut saya tetap semakin baik ya, Polri-nya, institusi. Anggotanya sebagian besar, bahkan hampir mendekati seluruhnya, menurut saya masih baik. Ini hanya perbuatan beberapa oknum karena berkaitan dengan tindak pidana narkotik, seolah-olah polisi jelek. Padahal tidak, polisi malah semakin bagus. Nah, bagi saya, ya kembali kepada para manusia-manusia polisi tadi, supaya mulai introspeksi, ya kan, kembalikan kepada jati diri sebagai insan bayangkara yang berpedoman pada Tribrata dan Catur Prasja. Itu saja bagi saya. Oke, banyak yang menganggap jangan-jangan ini adalah gunung es begitu. Sebenarnya ini banyak terjadi. Ya, suatu proses dalam pembinaan sumber daya manusia polisi ya perlu ditegakkan. Ya, pengawas internal yang terkuat adalah Propam. Bagi saya dari beberapa kali pertemuan, saya katakan perkuat Propam saja, jangan ragu-ragu. Kalau perlu Kadif Propam bintang 3 sama dengan Irwasum. Dia punya fungsi pengawasan ke dalam, kalau Irwasum kan berkaitan dengan anggaran, dengan program kerja dan sebagainya. Jadi perkuat Propam saja, dan Propam tadi tidak perlu pindah-pindah dulu. Kalau perlu sampai pensiun tugas di Propam nggak ada masalah. Karena gaji sama, tunjangan kinerja sama, ya kan? Kemudian apalagi dukungan itu juga sama. Jadi nggak perlu milih-milih lagi lah. Tugas di Propam itu tugas mulia. Oke, Pak Ugro, Anda juga dulu sebelum menjadi Wakapolri juga adalah Kadif Propam. Bagaimana biasanya ketika ada kasus-kasus seperti ini? Ya, kalau Propam biasanya fungsi pengamanan internal atau Paminal diperkuat. Jadi kalau ada kasus seperti ini langsung lapor kepada Kapolri, ya kita ambil langkah. Misalnya langsung pemeriksaan, dan kalau memang dinyatakan itu ada kaitan pidana, segera pidana ditangani oleh pihak Bareskrim atau kalau di tingkat Polda ya di Reserse Polda. Oke, ini hal yang mengagetkan untuk Anda sebagai seorang yang pernah menduduki posisi Kadif Propam? Bukan kaget aja, 2 kali kaget ya. Oke, ini mengagetkan ya Pak Ugro ya? Iya. Baik, saya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, Anda pernah mengatakan begini, jangan pandang bulu sikat anggota polisi yang terlibat narkoba. Memangnya banyak yang begitu? Sudah disampaikan kan pada 2022 ini 136 anggota Polri yang ketergantungan narkoba untuk dilakukan rehabilitasi dan juga pelatihan lagi. Itu yang ketergantungan ya. Kemudian di 2021 di Sumatera Utara anggota Polri melakukan yang sama, tetapi ini kelas rendahan ini di Polres yang mengutil atau mengambil barang bukti dari hasil penegakan hukum, operasi ya. Kemudian ada kalau tidak salah 6 orang semuanya diproses pidana. Kemudian yang terakhir, September 2022, Kapolres Bandara menerima uang dari bandar narkoba ya. 225.000 US dollar dan 326.000 US dollar. Sudah di PTDH, tapi tidak jelas ini kan ada pidananya ini, korupsi, menerima suap, ya, tidak jelas penindakannya dilakukan atau tidak, ya. Karena kami merilis juga hal tersebut, IPW meminta supaya hanya tidak dikenakan sanksi kode etik kepolisian, tetapi juga pidana, supaya kapok anggota-anggota yang memang nakal. Disampaikan oleh Pak Ugro benar, ya, anggota Polri itu kalau tidak salah ada 460.000, banyak yang baik. Ya, tetapi tercemar namanya dengan segelintir yang tidak baik. Yang mengagetkan terakhir ini, menurut saya hampir saya tidak percaya ya.
level Kapolda dan Bintang 2 ya menggelapkan barang bukti, memerintahkan anggota mengambil barang bukti, kemudian mengedarkan. Ini yang hampir tidak percaya karena mengagetkan. Karena begini loh, apalagi kalau bergerak di bidang reserse ya. Apabila itu diedarkan sampai ke bawah, model pengungkapan narkoba itu kan berjenjang ya, bertingkat ya. Akan sampai kepada yang bersangkutan informasi itu kalau misalnya kemudian diikuti dan benar ya Pak Teddy Minahasa kena. Ini memprihatinkan, mengagetkan. Tahun 2022 ini menurut catatan IPW adalah tahun penindakan kepada para perwira tinggi terbanyak. 2 perwira tinggi bintang 2, 3 perwira tinggi bintang 1 ya. Seperti itu. Oke, Pak Sugeng, ada bantahan kemudian yang disampaikan oleh Teddy Minahasa terkait dengan hal ini bahwa ia awalnya mengetahui itu penyisihan itu adalah untuk keperluan penyidikan gitu. Dan ia juga bahkan tidak mengetahui wujudnya dan intinya dia membantah soal tudingan ia terlibat dalam penjualan narkotika ini. Menurut Anda? Itu nanti mungkin diklarifikasi dalam proses di kode etik dan juga di proses penyidikan oleh Polda Metro, yaitu akan diselidiki. Akan tetapi ketika itu terjadi pengamanan barang bukti katakanlah ya, barang bukti pengamanan. Ini kan harusnya ada satu mekanisme pertanggungjawaban yang jelas ya. Tidak kemudian dilepas begitu saja. Ada penerimaan uang loh ya. Ya, kalau ada penerimaan uang bisa dibuktikan, tidak bisa dihindari itu. Ya, kecuali kalau tidak ada penerima uang. Jadi Anda tidak percaya dengan apa yang disampaikan Teddy Minahasa? Saya hanya mau menyampaikan lemah ya, lemah argumentasinya. Saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, apakah proses-proses untuk menyisihkan barang bukti sampai dengan 10 kg itu adalah hal yang wajar dilakukan? Ya, kalau penyisihan dalam rangka apa? Penyisihan itu kan hanya diambil beberapa miligram mungkin yang akan diperiksa, disisihkan di situ. Jadi kalau 10 kg barang bukti yang harus dihancurkan, ya. Kenapa? Kalau misalnya sampai 10 kg yang disisihkan? 10 kg aja bawanya berat. Menurut saya tidak perlu 10 kg lah. Mau diperiksa apanya? Sabu sebesar 10 kg ya. Cukup sekian gram saja yang diperiksa. Jadi ini sangat lemah apa yang disampaikan begitu ya Pak Teddy ya. Kita akan sambung obrolan ini setelah jeda berikut ini. Kita akan jeda saudara untuk azan maghrib berikut ini. Anda masih bersama kami di Kompas Petang, kita juga masih berbincang terkait dengan kinerja Polri, saudara, bersama dengan mantan Wakapolri, ada Pak Ugro Seno dan juga Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Tadi kita dengar sama-sama apa yang disampaikan oleh Presiden saat memanggil para petinggi Polri di Istana. Ada beberapa poin yang disampaikan. Pertama adalah soal gaya hidup, kemudian juga soal kepercayaan publik terhadap Polri yang menurun drastis, begitu yang disebutkan. Sepertinya memang Presiden memberikan arahan yang sangat tegas di situ. Pak Ugro Seno, Anda menilai apa yang disampaikan oleh Presiden ini memang sudah kemarahan yang memuncak atau bagaimana? Ya, mungkin sudah disimpan lama selama beliau menjabat Presiden mulai 2014 akhir ya sampai sekarang. Jadi ya hampir 8 tahun lah ya. 8 tahun menjelang 8 tahun lah. Iya. Ya, jadi gesturnya Presiden seperti itu sih, agak gergeten gitu ya. Berkali-kali juga menekankan soal gaya hidup mewah yang harus ditekan. Soal gagah-gagahan. Ada apa sih Pak Ugro Seno? Ya Presiden kan kawannya banyak gitu, melihat penampilan ya mungkin aparat penegak hukum lainnya ya kan. Jadi ya mungkin pola hidup sederhana perlu dilakukan lagi atau juga dibikin lagi pola pembenahan Polri seperti zaman Pak Waludin dulu ini. Ya tidak terlalu secara mendetail lah, tapi hal-hal yang kira-kira signifikan yang kira-kira sekarang sudah diarahkan Presiden dan mungkin di masyarakat juga apa yang harapan masyarakat sedikit
ya dibuat seperti itu aja. Jadi Oke. Tapi selama jangan ini dianggap apakah hal biasa. Tapi apakah hal-hal terkait dengan bagaimana harus bergaya hidup di masyarakat bagi anggota Polri itu tidak diatur, Pak Ugro? Ya paling hanya ditulis pola hidup sederhana, tapi aplikasinya di lapangan mungkin yang masih belum disampaikan ya. Jadi Oke. ya kalau saya koreksi ya apa ya, misalnya seperti ikat pinggang saja lah, yang kecil aja ikat pinggang gitu kan. Jadi ya kalau mau dipakai di tempat lain nggak apa-apa, tapi kalau orang udah tahu jadi pejabat publik misalnya, saya pernah jadi Kapolda gitu kan, Iya. ya udah biasa-biasa aja. Oke. Tidak ada yang mengawasi misalnya untuk hal-hal seperti itu? Ya yang penting ngawasi dirinya sendiri saja, itu paling bagus. Karena itu langsung sama Allah Subhanahu wa taala kan, itu saja. Jadi Oke. nggak usah diawasi manusia, diawasi dirinya sendiri sudah bisa bagus. Oke. Saya ingat ya, kalau di pendidikan dulu kan pasti selalu ada cermin. Nah, cermin itu pasti kita bercermin, ditulis di situ. Sudah rapikah atau sudah pantaskah saya? Nah, sekarang dirubah, masih pantaskah saya sebagai anggota Polri, itu aja dirubah. Lama-lama kan malu. Jadi secara psikologi yang mulai dari sisi psikologinya yang kemudian harusnya bisa dibentuk. Oke, saya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin, harusnya menjadi, kalau saya bilang ini titik balik, kayaknya udah berkali-kali ya. Polri harus titik balik dari kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, sekarang lagi kasus Teddy Minahasa begitu, dengan dipanggilnya para Kapolres, kemudian Kapolda kemarin. Anda melihat ada apa ini? Sampai Presiden yang manggil, memberikan arahan. Ya, kalau harus dilihat bahwa Pak Presiden itu care pada Polri, ya, pada institusi Polri. Kedua, Kapolres itu dipanggil supaya mereka mendengar sendiri arahan Presiden. Karena Pak Presiden kan berpikir yang akan menjadi pemimpin masa depan ini Polres ini, Kapolres ini. Karenanya mengingatkan salah satunya soal hidup sederhana. Setahu IPW itu ada peraturan 2017 ya, yang dengan secara limitasi mengatur bahwa untuk kepemilikan kendaraan mobil pada tahun itu dibatasi 400 juta setinggi-tingginya ya. Kalau dikonversi sekarang ini kenaikannya berapa? Misalnya ya 600 juta ya. Itu mobil Kijang itu ya, Kijang yang tertinggi lah atau naik sedikit. Kemudian pemilikan properti itu 1 miliar di 217 ya. Kalau sekarang berapa dikenaikan inflasi, itu satu. Kemudian sebetulnya soal sensitivitas ya. Sensitivitas di tengah kehidupan publik yang sebetulnya belum secara ekonominya rendah, kalau menjiwai bahwa polisi adalah teladan ya, kan mereka harusnya jadi teladan. Kalau memang mereka memiliki katakanlah kekayaan, jangan dipertontonkan karena mereka adalah aparat yang harus menjadi teladan. Kalau orang Jawa bilang ngono yo ngono, nanging ojo ngono gitu loh. Mungkin Pak Ugro tahu. Kalaupun kamu kaya, kamu jangan pertontonkan. Itu menyakiti hati perasaan masyarakat gitu. Pak Sugeng, pertanyaannya begini, kenapa perilaku seperti itu bisa terjadi pada anggota Polri? Ya, ekspektasi masuk ke Polri seperti apa? Para perwira-perwira muda ini sekarang ya. Mungkin bapaknya itu ya dulunya jenderal polisi ya, kemudian kehidupannya sudah baik, mereka kemudian masuk polisi mau apa ya? Mau apa? Mau melayani masyarakat atau mau mencari kaya? Kemudian kenapa harus mencari kaya di polisi? Loh, polisi itu nyaris di dalam kehidupan setiap manusia, mulai dia di dalam kandungan sampai mati, itu bisa jadi urusannya polisi. Kewenangannya besar. Ya, dalam tupoksi polisi, kewenangan polisi itu besar sekali terhadap kehidupan manusia, ya. Sehingga yang namanya kewenangan jangan sampai disalahgunakan kewenangan, penyalahgunaan, diselewengkan, sewenang-wenang. Salah satu catatannya Pak Presiden itu adalah soal yang diulang oleh Pak Kapolri itu adalah soal perilaku di dalam menjalankan tugas, ya, penyalahgunaan kewenangan. Gitu loh. Ya, soal penyalahgunaan kewenangan itu juga ditekankan sekali oleh Kapolri. Jadi sekarang ini polisi harus ngapain, Pak Sugeng? Karena kalau kita ngomongin titik baliknya harus sudah mulai dari Verdi Sambo kemarin.
Itu momentum namanya ya, momentum. Iya. Yang diperlukan kalau Pak Kapolri saya lihatin punya sikap konsistensi ya. Oke. Yang bikin pusing jadi kalau ada anggota nakal nih, apalagi posisinya bintang 2 ya. Oke. Bintang 2. Oleh karena itu ya konsistensi di dalam pengawasan dan penindakan harus berjalan. Saya Oke. catatan IPW ya. Oke, baik. Jadi Perhatikan soal penyalahgunaan kewenangan di dalam proses penegakan hukum. Itu Harus- yang paling masyarakat mengalami kekecewaan. oke, harus dimulai dari sana dulu kalau mau memperbaiki begitu ya Pak Layanannya, Sugeng. layanan Oke, soal baik. penegakan hukum. Saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, jadi sekarang apa yang harus diambil langkah oleh Kapolri dan Polri tentunya adalah untuk perbaikannya? Ya, Pak Kapolri kan dibantu ada Kepala Lembaga Pendidikan, ada Kapa Intelkam, Kapa Harkam, ya kan? Apalagi Pak. Di situ seperti saya selalu menekankan dulu ya. Coba masalah kepropaman ini diajarkan di setiap pendidikan pembentukan Polri. Apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang harus dan tidak harus dilaksanakan oleh calon-calon anggota Polri saat menjadi anggota Polri. Seperti saya nih, saya masih ingat dari saya naik pangkat ada 13 kali naik pangkat kalau nggak salah, dari mulai Letnan 2 sampai bintang 3. Itu yang paling saya ingat adalah komandan peleton saya waktu saya dinas pertama kali lulus Akpol tahun 79 Oke. di Jakarta. Oke. Jadi mereka ngajarkan apa yang harus dilakukan. Itu yang sampai sekarang saya masih ingat. Nah, seperti ini harus diajarkan pada saat setelah lulus pendidikan, kemudian begitu dia dinas, ada mentor yang membimbing mereka mana-mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Polri. Saya yakin ini pasti nanti ke depan Polri akan berubah lah itu aja. Oke, baik, kita nantikan tentu perubahan itu, masyarakat tentu menunggu karena sekali lagi saat ini Polri yang paling dekat dengan masyarakat. Terima kasih untuk perbincangannya Pak Ugro Seno, Komjen Purnawirawan Ugro Seno, mantan Wakapolri, dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Sehat selalu Bapak-Bapak.